Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan nyapa narasumber terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Mila. Selamat pagi, Bu Mila. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Heni. Selamat pagi, Pak. Ya. Narsum sudah ada semua, mungkin langsung saja. Mas Ilham, monggo Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Farid atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali akhirnya dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu peserta webinar Edu Aqua pada hari ini. Walaupun kita berjumpa secara virtual, tetapi semoga tidak menyurutkan semangat bagi kita semua untuk dapat terus belajar bersama. Hari ini hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Kami dari majalah Aqua Indonesia dapat menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing, dan kami berharap webinar Edu Aqua pada pagi hari ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang ada di lapangan. Telah hadir kesempatan pada pagi hari ini narasumber kita yang sangat ditunggu-tunggu sekali ilmunya, yakni ada Ibu Mila Ayu Ambarsari, selaku Komisi Pengembangan Ilmu, Teknologi, dan SDM Trim Club Indonesia, serta telah hadir pula Ibu Heni Budi Utari, selaku Head of Animal Health PT Sentral Proteina Prima Tbk. Selamat datang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Beliau nantinya akan memaparkan lebih jauh lagi mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, yakni terkait dengan menghadapi ancaman EHP dalam budidaya udang. Selain itu juga acara ini dapat terlaksana berkat kerjasama antara Majalah Aqua Indonesia dengan PT Sentral Proteina Prima Tbk dan juga Shrimp Club Indonesia. Serta tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang telah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dalam seminar webinar Edu Aqua ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenalkan saya Ilham Muhammad selaku staf majalah Aqua Indonesia. Dan sebelum kita memulai acara, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sebelum ke acara selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara dan tata tertib untuk webinar Edu Aqua volume yang pertama pada pagi hari ini. Bapak Ibu dapat melihat di layar yang tertera berikut susunan acara pada pagi hari ini, diawali dengan registrasi peserta, kemudian pembukaan acara dan informasi tata tertib Edu Aqua volume pertama, kemudian sambutan pemimpin redaksi Aqua Indonesia yang akan disampaikan oleh Mas Farid Dimyati, lalu kemudian pemaparan materi pertama dari Ibu Mila Ayu Ambarsari terkait dengan ancaman, deteksi dini, dan pencegahan EHP di tambak, dan kemudian dilanjutkan dengan materi kedua mengenai perkembangan terkini penanganan EHP yang akan disampaikan oleh Dr. Heni Budi Utari. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta diakhiri dengan informasi, foto bersama, dan penutup.
Peserta diharapkan dapat mengikuti seminar hingga akhir acara dan sebagai informasi untuk absensi dan materi akan diinformasikan di akhir acara melalui kolom chat Zoom. Selanjutnya untuk tata tertib acara. Webinar pada pagi hari ini menggunakan aplikasi Zoom dengan room khusus yang beranggotakan narasumber, admin, moderator, dan peserta. Ruang diskusi akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai, dan peserta diperkenankan masuk melalui link yang telah dikirimkan melalui email. Kemudian ketika memasuki room, peserta diharapkan untuk memastikan mikrofon dalam keadaan mute. Jalannya Edu Aqua akan dipandu oleh seorang moderator, dan bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan pada chatroom dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pemateri, garis miring pertanyaan. Sebagai contoh, Anggi, garis miring Majalah Aqua Indonesia, garis miring Dr. Heni, garis miring bagaimana jangkauan penyebaran EHP saat ini. Nantinya akan ada giveaway untuk 3 penanya terpilih yang akan mendapatkan uang elektronik dari panitia. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta boleh nanti ikut memberikan pertanyaannya kepada para pembicara ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya untuk peserta dilarang untuk menghidupkan mikrofon saat pemaparan materi dan membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Kemudian peserta dilarang untuk mengirimkan pesan iklan maupun promo di layar maupun kolom chat. Panitia berhak menegur hingga mengeluarkan peserta dari ruang diskusi. Kemudian e-sertifikat akan diberikan secara gratis kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara dan melakukan subscribe kepada kanal YouTube Satwa Media Group. Serta pada akhir acara, peserta diharapkan untuk dapat menyalakan video guna keperluan dokumentasi foto bersama oleh panitia. Dan untuk diketahui, seminar virtual pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Majalah Aqua Indonesia. Pada Bapak Ibu yang terhormat, menginjak acara yang pertama, diawali dengan sambutan dari pemimpin redaksi Majalah Aqua Indonesia, yang nantinya sekaligus juga akan memimpin jalannya webinar pada pagi hari ini. Kepada Mas Farid Timyati, selaku pemimpin redaksi Majalah Aqua Indonesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pembicara pada acara hari ini, Ibu Mila Yoambarsari dan Ibu Heni Budiutari, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dalam seminar virtual Edu Aqua volume 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai primadona industri perikanan hasil budidaya udang menyumbang nilai ekspor terbesar pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 2,16 miliar US dollar dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia yang mencapai 6,24 miliar US dollar. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mencatat bahwa volume udang yang berhasil diekspor pada tahun 2022 sebesar 241.201 ton. Tak sampai di situ, KKP menargetkan produksi udang nasional bisa mencapai 2 juta ton pada tahun 2024 nanti. Untuk itu diharapkan produksi budidaya udang dapat terus mengalami peningkatan. Namun layaknya usaha perikanan lainnya, budidaya udang saat ini juga masih dihadapkan beragam tantangan yang menyebabkan produktivitas terhambat hingga terjadi kegagalan budidaya. Tantangan terbesar masih datang dari serangan penyakit yang membuat budidaya lebih sulit dilakukan oleh para pembudidaya. Kondisi ini diperburuk oleh naiknya biaya pokok produksi dan harga jual yang fluktuatif sehingga kerugian budidaya sering tak terelakkan. Salah satu jenis penyakit yang sering dihadapi oleh pembudidaya udang di Indonesia adalah EHP. EHP atau Enterocytosis hepatopanei merupakan penyakit yang sedang banyak diperbincangkan dan menjadi momok di beberapa negara Asia. EHP juga dikabarkan mulai menyebar di beberapa sentra aquakultur Indonesia. Negara penghasil udang dunia seperti India, Thailand, dan Vietnam telah lebih dulu merasakan wabah yang membuat udang tidak bisa tumbuh optimal tersebut. EHP sendiri disebabkan oleh infeksi mikrospora jenis jamur yang berdampak pada pertumbuhan udang dan kemunculannya sering disertai dengan infeksi gabungan. Beberapa sumber mengatakan bahwa spora EHP bisa berasal dari pakan alami yang diberikan ke induk, contohnya cacing, laut, cumi, dan pakan alami yang tidak diolah terlebih dahulu. Pintu masuk penyakit ini biasanya dibawa oleh benur yang sudah terjangkit sadiaceri atau dari dasar tambak yang mengandung spora. Setelah spora masuk ke media budidaya, infeksi akan cepat menular.
Udang yang normal cenderung tumbuh seragam, sedangkan udang yang terkena EHP akan menghasilkan size yang bervariasi. Pertumbuhan akan terganggu karena organ pencernaan makanan mengalami kerusakan sehingga memengaruhi metabolisme dan penyerapan nutrisi udang. Mulai banyaknya infeksi EHP yang masuk ke tanah air, sebaiknya mendapatkan perhatian penanganan yang lebih serius. Agen penyakit ini tidak mudah dideteksi pada benur meskipun menggunakan RT-PCR. Penyebabnya karena agen yang dideteksi adalah spora, berbeda dengan virus dan bakteri yang termasuk sel. Setelah terinfeksi, pertumbuhan udang tidak bisa normal. Dinding spora EHP dikenal sangat kuat sehingga sulit dihancurkan. Sehingga penyakit ini cenderung lebih susah dihadapi dibandingkan dengan infeksi penyakit lainnya. Pada kasus EHP, udang mengalami slow growth atau lambat tumbuh, sehingga biaya operasional akan membengkak karena pakan terus diberikan sedangkan target bobot udang tidak tercapai. Maka dari itu, jika terlambat dideteksi, bisa menyebabkan kerugian ekonomis yang cukup besar. Dan yang perlu digarisbawahi, EHP dapat menginfeksi semua ukuran udang, sehingga semakin kecil umur udang saat terinfeksi, maka potensi variasi kerugiannya akan semakin besar. Baik, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, berangkat dari latar belakang tersebut, kami dari Majalah Aqua Indonesia sebagai bagian dari Satwa Media Group dan merupakan majalah terpercaya di bidang aquakultur, hari ini menyelenggarakan webinar Edu Aqua Volume 1 dengan tema menghadapi ancaman EHP dalam budidaya udang. Webinar ini diharapkan dapat menjadi sarana diskusi para pelaku usaha dan stakeholder terkait dalam menentukan strategi pencegahan penyakit EHP di tambak udang. Bapak Ibu yang berbahagia, supaya lebih bersemangat, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah ada bunga mawar. Yuk mari kita bergabung bareng narasumber keren di virtual seminar. Agar tidak berpanjang lebar, kita langsung saja ke acara utama, yakni pemaparan materi dari narasumber. Ya, admin bisa dibantu untuk slide-nya. Ya, narasumber pertama yaitu Ibu Mila Yuambarsari dari Shrimp Club Indonesia. Untuk riwayat hidupnya, pekerjaan saat ini Komisi Pengembangan Ilmu, Teknologi, dan SDM Shrimp Club Indonesia, tempat tanggal lahir Surabaya 1 Agustus 1988. Kemudian riwayat pendidikannya, satunya di Perikanan Universitas Airlangga Surabaya, S2-nya di Magister Bioteknologi Perikanan dan Kelautan di kampus yang sama juga di UNER Surabaya. Riwayat pekerjaannya ini juga cukup panjang dari 2010 sampai 2012 Kepala Lab SCI Banyuwangi, kemudian 2012 sampai 2014 Laboratorium and Trainer Laborat Audit Laborat dan Lapangan, kemudian Maret 2014 sampai Januari 2020 ini pernah di Sinta Group, kemudian konsultan tambak di Tambak Banyuwangi, Garut, dan Bali, tim teknis SCI Pusat bidang 3, yang terakhir 2022 sampai 2027 anggota bidang 3 teknis SCI Pusat. Monggo kepada Bu Mila, waktu dan tempat disilakan. Suara masih belum terdengar, Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Sebenarnya basic saya ini laborat, cuman langsung ditodong sama Pak Haris, Ketua Shrimp Club, untuk menyampaikan pemaparan masalah-masalah terkait tentang EHP yang ada di lapangan. Saya lihat di sini pesertanya lumayan banyak ya, 200 lebih. Saya langsung saja karena dibatasi waktu sama Bapak Farid ya. Saya di sini mengutip judulnya Stop Maaf EHP. Ibu, untuk yang share screen apakah dari Ibu dari panitia? Dari panitia aja ya. Oh, dari panitia nggih. Nggih, monggo Mas admin bisa dibantu untuk share screen. Oke. Di sini saya mengambil judul tentang Stop EHP supaya produksi udang itu bisa naik. Nah, pemaparan di sini ada 3 untuk pembahasan materi yang saya jelaskan di seminar ini. Yang pertama yaitu ancaman EHP. Yang kedua,
deteksi dini, dan yang ketiga pencegahan EHP di tambak budidaya. Karena kalau biasanya kalau di tambak, kalau sudah ada penyakit itu orang-orang sudah pada panik ya. Saya harus ngapain dan harus bagaimana. Sebenarnya kalau di dalam budidaya itu, yang kita pikirkan itu penyakit itu jangan sampai masuk. Nah, bagaimana maintenance-nya? Nah, di sini saya belajar mendekati bagaimana supaya EHP itu tidak masuk, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, penyakit itu timbul karena tidak ada keseimbangan. Jadi di dalam budidaya, kalau penyakit itu muncul, berarti antara inang dan organ lainnya, inang, lalu inang, lingkungan, dan patogen, jika dia tidak stabil kondisinya, maka penyakit itu akan muncul. Nah, penyakit apa? Semua pastinya bakal muncul penyakitnya. Jadi, di sini kita harus tahu bagaimana kita supaya si inang itu tidak rentan terhadap penyakit. Membuat udang maupun ikan itu nyaman. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Nanti kita bahas. Ya. Oke. Nah, sedangkan yang ketiga, patogen. Patogen itu banyak. Ada yang dari kuman, ada yang dari parasit. Dan selain itu juga ada yang non-patogen. Dari kualitas air, dasar tambak, nutrisi, serta bawaan si genetiknya udang maupun ikan. Oke, lanjut slide yang kelima. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk penyakit itu ada dua, patogen dan non-patogen. Oke. Selanjutnya, Mas. Untuk penularan penyakit, halo. Untuk penularan penyakit itu biasanya melalui dua, bisa vertikal dan horizontal. Untuk yang vertikal itu ditransfer oleh induk ke anaknya melalui sperma ataupun sel telur. Jadi kalau induknya itu sudah ada penyakit, sekitar 20-25% pasti ada, meskipun dia tingkat penularannya kecil. Dan yang horizontal itu biasanya melalui air, pakan alami, pakan segar, atau pakan buatan, serta organisme lainnya. Seperti gambar yang di samping, itu biasanya di dalam kolam jika proses pengeringan maupun proses pembersihan lahan tidak bagus, itu biasanya ada kayak bekicot, tripit, kerang-kerangan, itu pasti muncul. Dan di situ ada faktor lainnya yang menyebabkan penularan penyakit. Oke, lanjut. Untuk cara lain wabah penyakit bisa muncul, khususnya EHP, itu setelah saya baca data lab, itu EHP itu dapat ditularkan secara horizontal melalui air tambak. Jadi kalau misalnya maintenance kualitas airnya tidak bagus, pasti si udang itu juga bakal sakit. Gitu. Oke, lanjut. Di sini banyak macamnya penyakit. Ada IMNP, ada WSSP, virus, HPND, serta EHP, dan WFB. Yang saya bahas yaitu tentang EHP. Oke, lanjut. Saya belajar mengutip dari dua jurnal yang saya gunakan sebelum kita membahas masalah penyakit EHP itu bagaimana menyerangnya. Nah, kita harus tahu dulu karakter dari si EHP. Jadi, proses dia, life cycle-nya, dari hidupnya dia, dan apa itu EHP,
Jadi kita harus tahu dulu dan kita harus sayang dulu, kita harus kenal PHP itu apa. Oke, lanjut. PHP itu penyakit udang yang disebabkan oleh parasit, khususnya parasit Microsporidia. Karena ini parasit dan ukurannya sangat kecil, sehingga kita tidak terlihat di dalam air, di dalam udang. Kalau kita tidak melihat secara mikroskopis, itu tidak terlihat. Jadi kita minta bantuan mikroskop untuk melihat si penyakit PHP itu. Dan dapat menghambat pertumbuhan udang. Jadi kalau si udang itu tadi terkena EHP, pasti dia pertumbuhannya terhambat. Tidak hanya EHP saja, banyak penyakit seperti AHPMD, IMNC juga. Jika udang itu terkena penyakit, pasti dia terhambat pertumbuhannya. Dan pertama kali penyakit EHP ini ada di Thailand tahun 2009. Setelah itu dia menyebar hingga ke India, China, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. EHP ini jika muncul dan outbreak, itu dia ada serangan yang keduanya, yaitu opportunistic, infeksi opportunistic. Oleh siapa? Oleh Vibrio. Nah, kita di dalam kolam sebenarnya, supaya penyakit itu tidak masuk, bagaimana cara kita untuk membuat kehidupan udang itu nyaman, gitu ya. Jadi kalau misalnya budidaya pengen udang saya nggak pengen kena penyakit, udang saya mati karena apa? Ya dibuat air kolam itu nyaman, gitu. Oke, lanjut. Oke, di sini untuk jalur hidupnya Microsporidia yang mengakibatkan udang itu kena EHP. Infeksi ini bentuknya spora, di mana dia resisten dan bertahan terhadap lingkungan. Nah, spora ini tadi dia mengeluarkan tabung katup-katupnya itu, misalnya udang terkena EHP. Si spora itu nempel di dindingnya. Di dinding mana? Bagian hepatopankreas. Jadi, udang kalau sakit, itu yang terserang pertama, organ yang terserang pertama yaitu hepatopankreas. Hepatopankreas ini biasanya mengalami pucat warnanya. Dia sudah tidak stabil dan sudah tidak sehat lagi seperti hepatopankreas yang semula yang sehat. Nah, jadi si Microsporidia ini nempel. Setelah itu dia mengeluarkan di tabung katupnya itu mengeluarkan spora namanya sporoplasma ke dalam sel inang. Kurun waktunya yaitu sekitar 2 milidetik. Nah, katup-katupnya ini dia mengeluarkan sporoplasma untuk menginfeksius ke dalam sel inangnya itu tadi. Setelah itu dia berkembang. Jika didukung dengan lingkungan yang tidak sehat dan tidak stabil dengan salah satu parameter saja yang terjadi gejolak, maka PHP itu bakal muncul banyak begitu. Oke, lanjut. Ada di salah satu jurnal juga, itu dia pengamatannya melalui hepatopankreas, dilakukan LM, jadi light microscope, diobservasi melihat. Nah, di dalam mikroskop itu untuk yang tanah kuning itu spora. Yang warna putih Microsporidia murni itu yang tanah kuning. Untuk yang putih dia mengeluarkan sporanya. Jadi si Microsporidia itu mengeluarkan sporanya untuk dia memperbanyak dirinya supaya ayo udang kamu tak kenain penyakit tuh, supaya kamu banyak gampang infeksius semuanya. Gitu. Ini gambaran untuk di mikroskop. Oke, yang lanjutnya ini untuk gambaran yang di hepatopankreas jika menggunakan
pewarnaan histologi. Nah, untuk yang panah merah itu menggambarkan selnya, menunjukkan spora dalam sel dan zatnya antar sel. Setelah itu panah putih, dia menunjukkan membran sel dan nukleus yang rusak. Jadi kalau sudah terserang pasti dia rusak. Nah, kalau ditambah, pasti ada pertanyaan nanti. Ini pasti penyakit EHP. Lalu apakah harus seperti ini? Kalau pengen jelas pengujiannya, iya, melakukan pengujian seperti ini. Tapi kalau misalnya ditambah alatnya tidak lengkap, bisa kirim ke balai. Gitu. Nah, untuk selanjutnya bisa menggunakan pengamatan mikroskop elektron dari mikrosporidia, yaitu menggunakan sen dari spora murni. C sama D, gambar C sama D yaitu sen untuk jaringan hepatopankreas. Untuk yang warna merah menunjukkan mikrosporidianya. Jadi mikrosporidia itu kalau terlihat di dalam pengamatan mikroskop elektron seperti gambar yang panah merah. Untuk yang panah putih, ini menunjukkan partikel berbentuk bola pada permukaan sporidium. Untuk yang warna kuning menunjukkan filamen polar yang melepaskan dari sporanya. Ini untuk hasil pemaparan di mikroskop elektron. Oke, lanjut. Untuk EHP sendiri ada jurnal. Selain histopatologi juga bisa menggunakan PCR. Ya, bisa. Oke. Nah, di sini juga selain EHP ini penyakit mikrosporidia, dia juga ada penyebab lainnya juga. Jadi selain dari vibrio, juga bisa dari plankton maupun dari virus gitu. Untuk jenisnya biasanya menyerang itu ada 5, yaitu ameson, akmasoma, teresia, pleistopora, dan Pelohania. Ini ada yang jurnal Scientific tahun 2021. Oke, lanjut. Ini untuk gambaran juga, kalau misalnya filamen insangnya itu tadi yang terjangkit EHP, bisa dilakukan histologi juga. Ini yang disebabkan karena plankton zeotanium juga, infeksi inangnya penempelan zeotanium dan epistilis. Jadi EHP itu bisa outbreak banyak kalau memang lingkungan itu tidak bagus. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang jika petambak itu bagaimana mengindikasi bahwasanya di kolam itu ada EHP. Yang pertama, biasanya udang itu terlihat di hepatopankreas. Warnanya pucat, tidak seperti warna aslinya. Yang kedua, udang tidak bisa tumbuh besar. Biasanya poin 2 dan poin 3 ini, kalau udang sudah bisa untuk dicek ADG-nya, sampling. Oke, yang poin 4, itu biasanya punggung terlihat warna putih. Di bagian pencernaan itu biasanya ada bercak putih. Poin 5, nafsu makan udang menurun, setelah itu cangkang menjadi lunak. Bukan berarti si udang gagal molting, tidak. Tapi itu salah satu indikatornya. Sebelum dia gagal molting, pasti kalau misalnya infeksi EHP itu resikonya tinggi, pasti dia cangkangnya nggak lunak. Gitu. Yang ketujuh, infeksi EHP ini, kalau resikonya yang sangat signifikan dan sangat besar, itu biasanya arahnya juga bisa ke SGSG dan AHPND. Oke, lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau ada tenaga lab, sekiranya dikatakan itu ada flekap atau ada kematian plankton yang seperti ini, harus wajib diangkat supaya flekap ini tidak
turun ke dasar dan menyebabkan organik itu tinggi sehingga muncullah Vibrio. Karena penyakit itu datangnya dari lingkungan kita sendiri. Jadi kita bagaimana memanajemen kualitas air itu nyaman bagi si udang. Oke, yang selanjutnya. Nah, EHP itu kalau misalnya di dalam kolam kita sudah set anco, itu biasanya bisa dilihat dari visual anconya. Yang pertama, gerakan udangnya lambat. Waktu kita tarik anco, gerakan udangnya itu lambat. Yang kedua, di bagian karapas itu terlihat pucat, agak lembek. Seperti kondisi molting tidak sempurna. Kalau misalnya visual air bagus, bagaimana jika ada EHP? Pasti ada stressor lainnya yang menyebabkan EHP itu muncul. Oke, lanjut. Biasanya EHP itu ada ketidakseragaman size. Ini saya mengambil data sampling untuk petakan yang terserang EHP. Ada satu kolam, satu teknisi, ini ada satu kolam yang terkena EHP. Indikasinya kita EHP, karena dari sampling ke 2 dan ketiga, itu masih menunjukkan kenaikan ADG. Sampling ketiga dan keempat dan yang terakhir menjelang panen, itu tidak mendapatkan ADG. Dan pada posisi 68 hari, sudah terserang EHP, terserang lagi ada WSG. Karena si EHP itu tadi kan indikasinya yang kedua nafsu makan turun. Begitu nafsu makan dia turun, si udang ini makan detritus, bisa makan detritus, bisa makan organik yang ada di dasar, gitu ya. Jadi di sini terlihat untuk samplingan, jadi tidak dapat ADG. Nah, akhirnya kita bongkar panen, itu didapat produktivitas hanyalah 14 ton per hektar. Jadi ada ketidakseragaman size-nya, karena memang terlihat dari samplingnya. Oke, lanjut. Nah, lalu deteksi dininya bagaimana jika petambak itu, ya kalau itu terkena EHP, yang pertama yaitu tadi, dari waktu sampling tidak dapat ADG, karena EHP ini kalau tidak dapat ADG dia pasti XPR-nya bengkak. Karena EHP ini beda dengan AHPND. Kalau AHPND tahu saya di lapangan, dia ada kematian, tapi kalau EHP ini kematiannya tidak begitu signifikan. Kalau misalnya ada stresor yang kedua, serangan yang kedua. Berarti bagaimana untuk diagnosanya? Yang pertama yaitu tadi bisa menggunakan PCR, yang kedua bisa histopatologi, yang ketiga bisa LAM, yang keempat bisa dari histologinya hepatopankreas. Oke, lanjut. Nah, dari hasil kolam A9 itu juga kita kutip hasil PCR-nya dengan CT-CT-nya sebagai berikut. Untuk DOC 60, CT value-nya 39. Untuk DOC 65, CT value-nya 35,63. Dan DOC 74-nya, CT value-nya 26,2. Jadi di sini sebelum dapat data PCR, memang kita yang mengendalikan pertama yaitu kualitas air ya. Jadi kualitas air selama budidaya kita monitoring. Dan kita harus detail mengukurnya. Jadi setiap parameter itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Jika petambak juga tidak mempunyai alat PCR, harus mengirim ke balai maupun ke pabrik pakan, itu harus dengan prosedur yang sesuai. Jangan seenaknya sendiri, tiba-tiba ada udang mati atau ada udang lemas, terus kita kirim dengan plastik begitu saja, tidak. Harus ada perlakuannya sendiri, karena setiap perlakuan PCR DNA maupun RNA itu punya perlakuan yang sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah didapat nilai CT value, biasanya ada teknisi itu yang belum paham.
Apa sih nilai city value itu? Apa sih, kenapa sih kok nilai city segini itu kok dikatakan positif? Kok kenapa ini dikatakan masih negatif? Kenapa ini kok sedang, ini positif lemah? Nah, ini saya mengutip dari PAMQ 2020. Untuk nilai city yang 20, kurang dari 29 itu positif kuat. Terdapat target asam nukleat dalam jumlah banyak. Sedangkan nilai city antara 30 sampai 37 itu positif sedang. Nilai city antara 38 sampai 40 itu positif lemah. Positif lemah di sini targetnya itu asam nukleatnya sudah jumlahnya sedikit dan mungkin ada terkontaminasi dari lingkungan. Jadi sebenarnya penyakit supaya tidak masuk itu ya bagaimana sih caranya kita itu untuk menjaga kualitas budidaya airnya itu baik gitu. Jadi momen-momen untuk budidaya membuat air baik itu jangan sampai terlena. Oke. Dari data-data yang saya kumpulkan dari sampling itu tadi terlihat bahwasannya kalau data pengukurannya tepat dan caranya benar, itu hasilnya bisa terlihat di data setiap harinya. Yang terlihat di sini langsung gejolak hidrogen dari angka 140, dia langsung naik ke posisi 650. Dan terlihat tadi data sampling saya di umur 40 sudah tidak ada ADG, kenaikan ADG-nya kecil sekali, jadi ada stressor. Selain itu juga terjadi gejolak data planktonnya dari 700 ke 300. Jadi di sini teknisi itu harus wajib bisa baca data lab. Dan orang lab harus tahu data lab itu bergeraknya kemana. Jangan hanya sekedar belajar mengukur saja, tapi kita harus tahu respek angkanya ini bakal ke arah mana sebelum penyakit itu menyerang. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Halo. Selanjutnya, untuk data yang selanjutnya masih ada sebenarnya. Nah, ini data selanjutnya yang umur 60. Nah, itu tidak terlihat. Terlihat di sini juga hidronya juga naik turun seperti gergaji kalau misalnya pakai grafik. Tapi saya lebih di sini lebih senang pakai angka karena kita tahu kisarannya angkanya berapa. Karena kalau kita pakai grafik itu kita bingung. Ini posisi yang puncak, posisi angkanya berapa ya? Gitu. Jadi saya lebih senang membaca datanya itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, Bapak-bapak, kalau misalnya ada kolam yang kelekapnya seperti ini, itu biasanya kematian plankton sudah banyak. Dan jadi Bapak-bapak harus segera angkat dan singkirkan kelekap ini supaya tidak jadi bumerangnya penyakit. Nah, sekarang bagaimana supaya penyakit itu tidak masuk? Jadi kita bikin nyaman seperti kolam-kolam lainnya. Misalnya kita ada 10 kolam, 2 kolam itu terserang EAP. Lalu bagaimana kita membuat kolam itu supaya nyaman? Nah, kita lihat parameter yang kita ukur. Jadi posisi yang parameter apa yang mengalami penurunan maupun peningkatan. Oke, lanjut. Nah, cara mencegahnya dan menangani udang yang terinfeksi EHP bagaimana? Yang pertama, harus pemilihan benur yang berkualitas. Benur Mohon yang maaf, berkualitas. Bu Mila, Ya? untuk waktu presentasi tinggal 5 menit lagi, nggih? Oke. Ya, Yang kedua, manajemen budidaya. Jadi manajemen budidaya harus yang baik, yang benar. Oke, lanjut. Supaya EHP itu tidak muncul lagi, jika di siklus ini muncul, siklus yang berikutnya supaya tidak muncul, bagaimana? Ya, satu, persiapan lahannya harus benar. Karena kita harus menyesuaikan treatment yang sesuai di budidayanya. Yang kedua, pembentukan air budidaya. Yang ketiga, pemilihan benur, pakan, dan saprotan. Ini harus yang sudah terdaftar dan uji lolos mutu dari KKP. Yang keempat, pengukuran kualitas air. Jadi pengukuran kita harus sudah benar. Jangan poin 1, 2, 3 sudah benar,
Tapi poin 4-nya pengukuran batas air salah, sama saja. Kita mendapatkan hasil yang salah juga. Jika poin 1, 2, 3, dan 4 itu sudah benar, maka panen udang mencapai maksimal sesuai targetnya. Oke, lanjut. Ini untuk penjelasan tandonnya. Jadi harus ada pembersihan tandon, harus bersih dari kerang-kerangan, ikan. Jadi ada tandon karantina, pengendapan biofilter. Oke, lanjut. Untuk pencegahannya, persiapan kolam yang baik, pengangkatan lumpur, ini pembalikan, pengapuran, persiapan air dari tandon ke kolam harus menggunakan filter, ada waring, sekarang ada UV juga untuk sterilisasi, penggunaan probiotik juga, gitu ya. Terus yang selainnya yaitu untuk peralatan, terutama untuk flat-up, untuk saraf flat-up dan manusianya. Jadi kalau misalnya di dalam kolam itu satu kolam, satu anak tidur itu 2 kolam, jadi pekerjaannya ini harus bersih. Harus bersih kalau sudah kerja, misalnya sudah treatment apa, sudah sikat, itu harus bersih. Untuk yang selanjutnya menggunakan benar SPF, dinyatakan lolos, ada sertifikat pemeriksaan lab PCR, bebas illumination, ini biasanya scoring. Yang selanjutnya manajemen pakan. Ini untuk pemaparan saya seperti yang biasanya saya uraikan di tambak yang biasanya pendampingan data lab-nya dengan saya. Ini program blend feeding-nya, yaitu pemberian imunostimulan juga dicampur pakan, aplikasi mineral juga. Setelah itu manajemen air kolam. Cara-caranya ada tertera di sini. Untuk ketinggian dijaga minimal 100 sampai 110. Ini untuk awal penggunaan probiotik. Untuk DO minimal 4. Kecerahan tidak terlalu pekat juga. Nah, terlihat seperti ini kondisi kualitas airnya juga lumayan bagus untuk slide berikutnya. Ini jadi keseimbangan antara plankton dan bakteri terjaga. Setelah itu kita juga berkembang pada konsep carrying capacity. Panen parsial juga kita harus bisa menghitung, jangan sekedar panen parsial hanya melihat size, tapi kita juga melihat parameter lainnya. Oke. Lalu apa saja yang harus dilakukan supaya EHP itu tidak muncul maupun penyakit lainnya tidak muncul. Yang pertama, cek kualitas air secara rutin. Seperti parameter suhu, salinitas, keterangan warna air, tinggi air, cuaca, pH, pagi sore. Yang poin kedua, DO, saya mengukurnya dini hari dan malam hari. Untuk yang parameter berikutnya yaitu kualitas air yang secara periodik, ini saya minimal 1 minggu 3 kali, karena ingin melihat perubahannya dari kualitas air. Alkali, amonium, amoniak, nitrit, nitrat, total organik, Ca, Mg, Fe, untuk bakteri, ALT, TVC, kultur bakteri, serta kesehatan udang. Dari parameter-parameter itu yang saya lakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi meskipun kita ada yang terserang EHP, tetap kita harus waspada dengan kolam yang lainnya, jangan sampai terlena. Masih ada kolam berikutnya, dan hasilnya sudah lumayan cukup baik. Dengan menunjang flat dan SDM-nya oke, pasti hasilnya tidak kalah juga dengan yang panen pertama. Panen yang terakhir ini juga bisa menghasilkan 30 ton per hektar. Ini untuk daerah Situbondo dengan endemik yang begitu banyak MNC, Apen, DS, tapi kita masih bisa survive. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, meskipun kolamnya itu ada yang terkena EHP, yang penting kita sebagai orang lab itu harus konsisten, dan kita teknisi juga tidak, kalau orang Jawa bilangnya busuk. Jadi tetap kita berpedoman dengan lab. Jadi meskipun ada penyakit apapun, tapi kalau data kita lab-nya itu benar dan SDM-nya mengukurnya benar, itu hasilnya tidak kalah dengan yang lainnya. Tetap kita masih bisa survive dan kita masih bisa berhasil. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mungkin nanti kalau ingin jelasnya bisa tanya jawab. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mila atas pemaparannya yang sangat detail. Untuk selanjutnya narasumber kedua pada webinar pagi hari ini. Ya. Admin bisa minta tolong ditampilkan kurikulum vitae dari Bu Heni. Ya, narasumber berikutnya adalah Dr. Heni Budi Utari. Mungkin bagi para pelaku di industri udang sudah tidak asing lagi dengan sosok Bu Heni ini. Pekerjaan saat ini Head of Animal Health PT Central Proteinat Prima Tbk, kemudian riwayat pendidikan S1-nya di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, kemudian S2-nya di Mikrobiologi Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan S3-nya di Faculty of Science Thailand, Universitas Mahidol. Kemudian riwayat pekerjaannya Stream Disease Surveillance, Technical Service Stream and Laboratorium Penyakit Udang dan Ikan, Field Trials, Stream Disease Expert, dan Universities Lecturer. Untuk waktu dan tempat, monggo pada Bu Heni disilakan. Terima kasih Mas Ilham. Mas Farid ya, sorry Mas Farid. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ilham sebagai pemret dari majalah Aqua Indonesia atas undangannya. Kemudian salam juga kepada para pembudidaya, teknisi, praktisi, teman-teman saya semua yang para ANS, kemudian para staf perguruan tinggi, mahasiswa, dan lain-lainnya ya. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dan berkumpul. Seperti yang kita ketahui tadi Mas Farid sudah menceritakan bahwa sekarang kita dihadapkan pada EHP, ya, ada satu penyakit ya yang sebenarnya itu sudah nggak asing lagi ya. Sudah tahun 2015 akhir, waktu itu tim kami menemukan di Jawa Timur atas kasus slow growth dan size variasi. Kemudian 2 tahun kemudian itu kasus itu sudah mulai merebak saat itu ya. Nah, mulai menurun ya. Kemudian sekarang kasus AHPND menutupi kasus EHP ya. Nah, kebetulan di tahun ini AHPND mulai menurun karena ada mungkin musimnya juga ya, karena kering bukan hujan, karena kadang-kadang di musim hujan itu lebih parah. Nah, tapi kita dihadapkan pada EHP ya. Mungkin saya coba share screen. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah semua Mas Farid? Nah, Iya, sudah Bu. Saya mencoba untuk perkembangan terkini ya. Kemarin saya juga baru datang dari Riau ya, keliling untuk ke pulau-pulau itu, di sana juga banyak kasus EHP ya. Nah, sekarang apa yang akan saya bicarakan mengenai tadi sebenarnya sudah banyak mengenai apa EHP ya. Mungkin nanti akan saya skip sedikit ya. Kemudian sekarang ini epidemiologinya seperti apa di Indonesia, di dunia ya. Kemudian impact-nya dan juga penanganannya ya, yang saya harapkan nanti teman-teman praktisi juga bisa menyimak ya, karena apa yang kita lakukan ini sudah banyak sekali berhasil untuk mengurangi atau meminimalisir dampak EHP di tambak ya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan, mungkin saya nggak akan menjelaskan panjang lebar mengenai siapa itu EHP, ya, kenapa dia muncul dan datang. Kalau kita temukan di tahun 2015 akhir, berarti ada sesuatu yang bisa masuk ke Indonesia. Ya, mungkin nanti kita bisa melihat epidemiologinya sebenarnya dari mana ya EHP itu berasal, gitu ya. Jadi dia ukurannya sangat kecil, sehingga kita bisa sebenarnya menggunakan mikroskop ya. Sangat kecil. Jadi kita tidak perlu
menggunakan alat yang canggih sudah bisa. Ya. Cuman di sini kita harus tahu bahwa dia itu obligat parasit, ya. Dia bahannya berbiak di dalam sel. Kemudian di dalam sel inang kalau masih kecil udangnya itu bentuknya plasmodia dan spora yang tidak mature. Nanti saya ada life cycle-nya, ya. Nah, kemudian ini bentuknya dia punya koil atau cambuk, ya, di mana cambuknya itulah yang dipakai untuk menusuk ke dalam tubuhnya udang, ya, ke dalam hepatopankreas. Karena memang kenapa disebut sitoson hepatopenai, karena memang dia spesifik di hepato, ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin kadang-kadang kita tidak tahu apa sih Bu itu bentuknya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau masa kecil ya dia ada di PL sampai di bawah 30 hari itu rata-rata bentuknya plasmodium dan spora yang non mature, ya, atau spora yang belum matang, ya. Sementara kalau sudah di atas itu sporanya matang, ya. Jadi ini yang sebenarnya akan menyulitkan untuk analisa, ya. Nah, ini kebetulan gambar yang kita ambil sampelnya dari tahun 2016, ya, itu kita kirim untuk elektron mikroskop, ya, waktu itu di Cibinong, ya, kan ada elektron mikroskop kita kirim. Nah, yang atas itu adalah hepatopankreas tubulnya yang normal, jadi tubul itu bentuk tabung-tabung begitu ya. Kalau kita buka hepato di dalam itu ada tubul, ya. Sementara yang gambar di bawahnya di kanan, di kiri itu semua terserang oleh EHP. Jadi sebenarnya kita sudah punya gambar elektron mikroskop sejak tahun 2015, ya. Nah, kemudian kita melihat epidemiologi, ya. EHP itu penyebab atau kosatif agen atau agen penyebab. Sebenarnya penyakitnya itu disebut hepatopankreatic microsporidiasis atau HPM. Nah, kalau kita melihat kondisinya Malaysia tahun 89 sudah ada, Australia 2001, Thailand, kemudian di situ ada India, Brunei, Vietnam, ya, India, Indonesia akhir 2015 dan merebak 2 tahun kemudian. Sangat merebak saat itu, ya. Nah, ini kita tahu bahwa pada saat itu perdagangan banyak, mudah sekali mau mengambil udang, mau mengambil fresh fish dan sebagainya, di mana pakan segar itu merupakan carrier, ya, untuk spora EHP. Kemudian epidemiologi lagi, jadi dulu tahun 2015 pada saat kita mengambil sampel di mana-mana, itu hampir 25%, ya, sangat tinggi, ya, saat itu. Kemudian 2 tahun menurun, ya. Akhirnya sebenarnya sempat naik di 2019, tapi 2019 waktu itu kita melihat ada HPND mulai merebak di mana-mana, sehingga kita melupakan si EHP ini, ya. Nah, akhirnya HPND lah yang kita bahas saat itu, ya. Padahal sebenarnya tinggi. Nah, sekarang ini mulai ada kenaikan sejak tahun 2022 karena harga udang sangat rendah, ya, sekarang susah. Sehingga akhirnya semua banyak melihat, wah, ini kalau produktivitasnya menurun karena EHP tentunya akan merugi, ya, tidak akan dapat profit. Nah, sebenarnya secara epidemiologi juga dia itu mempunyai dua tanda klinis yang berbeda, ya. Satu itu kita katakan slow growth, ya. Efeknya dia sendirian, ya. Dialah yang menyebabkan kondisi slow growth di lapangan. Nah, sementara tanda klinis kedua seandainya itu dia bergabung, dia akan dengan vibrio, dia akan menyebabkan white phases. Artinya bahwa slow growth ini bila terus berlangsung tidak ada tindakan, dia akan menjadi white phases. Ya. Nah, ini siklus, ya, yang juga kita melihat selama ini, ya. Dia ada dikatakan sporanya itu tidak matang atau non mature, ya. Di mana spora non mature ini tidak terdetek dengan real time PCR. Makanya kenapa kita sulit, negatif. Tapi ternyata
dia membawa. Yang bisa terdetek adalah mature spora pada saat mature, pada saat dia mengalami proses keluar dari sel. Karena awalnya dia akan masuk ke sel, ya, menusuk ke sel plasma lemanya, kemudian di situ dia membuat satu sel itu menjadi bahannya, ya, ada beberapa mikrosporidia itu masuk inti, tapi kalau mikrosporidia yang enterositoson ini masuk ke plasma. Nah, kemudian baru dia menyebar. Ya. Nah, penyebarannya bisa lewat kanibal. Jadi misalnya ini sudah ada banyak penelitian, ya, itu dimakankan gitu ya. Ternyata sporanya bisa masuk ke dalam hepato dan usus, ya. Tapi bisa juga dia kohabitasi. Jadi udang, kemudian di luarnya ini ada udang yang sehat, udang yang sakit dimasukkan ke basket atau keranjang gitu secara kohabitasi. Nah, ternyata ini bisa juga menyebabkan penularan. Jadi artinya bisa membayangkan ditambah itu airnya seandainya mengandung atau sedimen lumpurnya mengandung, benurnya mengandung, ya sudah di situ akan menjadi sumber penular semua, ya. Nah, sekarang apa pengaruhnya ya EHP dalam budidaya? Kita tahu tadi ada dua hal, yaitu infeksi apabila dia sendirian, mungkin juga diperparah dengan kondisi kualitas air yang kurang bagus, ya. Nah, itu ternyata dia akan berefek slow growth. Ya, seperti kita kemarin jalan-jalan, kita melihat ada banyak hal dari kualitas air itu yang tidak teramati, organik tinggi, plankton crash. Nah, itu akan menyebabkan dia makin parah, ya. Kemudian kalau dia koinfeksi dengan Vibrio, ini kita sudah pernah melakukan penelitian di tahun 2017 dengan bermacam-macam jenis Vibrio, yang paling konsisten adalah Vibrio parahemolitikus. Dia terus-menerus akan muncul atau menjadi kotoran putih, ya. Itu karena dengan Vibrio parahemolitikus. Nah, kemudian kita ingin mengetahui efek EHP itu kenapa bisa slow growth sih, Bu? Ini pertanyaan banyak kalau kita ke lapangan, ya. Nah, itu kita tahu bahwa ini secara singkat, nanti kalau ada yang tanya akan saya jelaskan lebih detail, ya. Jadi karena hepatopankreas itu disebut sebagai digestive gland, ya. Jadi merupakan satu badan atau gland yang fungsinya untuk proses ekskresi, digesti, absorpsi, storage, metabolisme. Kalau teman-teman di sini melihat histologi kan akan tahu tuh ada sel R, sel E, kemudian sel B yang fungsinya untuk absorpsi, ya. Nah, ternyata sel-sel ini itu setelah diamati, ini saya mengambil dari Kumar, ya, di Aquaculture volume 553. Di situ mekanisme EHP itu terhadap slow growth, ya. Nah, itu ternyata enzim-enzim yang membantu untuk proses pencernaan itu menurun. Kemudian efeknya apa? Ke respon imun seperti nilai THC, kemudian nilai-nilai seperti ALP, ya, alfa fosfatase, kemudian ada glukosa, ya, itu semua guanyl oksidase, semua turun. Jadi intinya dia akan menekan respon imun. Nah, karena menekan respon imun, artinya apa? Efek fisiologinya juga akan muncul, mempengaruhi metabolisme, sistem imunnya tertekan, itu akhirnya dia nggak mau makan, ya, dia nggak mau makan, benar. Walaupun sudah macam-macam pakan sampai makan itu jadi mengotori lahan, ya, karena kita overfeed. Akibatnya adalah slow growth. Jadi ini ya mekanismenya. Nah, kemudian kita melihat penanganannya, ya. Saya tidak menceritakan white phases karena itu efek keberlanjutan dari EHP, yaitu dengan co-infection tadi. Bagaimana cara kita penanganannya? Nah, ini otomatis kita melihat dari sisi hatchery dulu, ya, karena ada sumber-sumber benur tertentu yang positif, ya. Di sini ternyata fresh feed, ya, itu mengandung spora EHP. Pernah kita melakukan uji histologi pada saat itu polikit yang dari luar, ya, polikit maksudnya liar, itu ternyata ada banyak plasmodiumnya, ya.
Dengan menggunakan histopatologi bisa kelihatan. Ya. Nah, ternyata ini menyumbang untuk EHP yang ada di hatchery. Makanya kenapa apa yang harus kita lakukan ya, fresh feed ini harus kita lakukan pre-treatment. Ya, kita masukkan -20 selama 48 jam atau 70 panas ya selama 15 menit. Nah, teman-teman ada yang menggunakan sekarang sudah menggunakan beku, atau kalau yang mungkin itu dari luar mereka melakukan depurasi. Ya, mereka menggelonggong istilahnya ya dengan air sehingga pencernaannya itu akan keluar ya, termasuk feses dan juga materi-materi yang ada dalam usus. Nah, tentunya tetap biosecurity ya harus kuat, ini nomor 1 ya, tidak bisa tidak ya. Nah, kemudian induk Vaname itu harus SPF, kemudian cek feses dilakukan di pagi hari untuk induk untuk melihat spora EHP, kemudian domestikasi polikit ini penting karena kadang-kadang mereka mencari polikit di mana-mana ya. Walaupun tadi sudah dengan cara depurasi dan sebagainya, namun peluang untuk tetap ada itu tetap ada gitu ya. Nah, rutin deteksi EHP saat stadia. Nah, ini perlu sekali PL1, PL2, PL sampai PL mau tebar itu harus dicek. Kemudian tekan load organik ya, karena memang organik ini menjadi salah satu diperparah oleh adanya organik ini ya, karena organik menjadi materinya untuk dia lay down ya di dalam dasar kolam. Ya. Nah, ini uji induk ya. Untuk uji induk teman-teman ya biasanya mengumpulkan feses, kemudian sebelum diberikan pakan segar, kemudian diambil, ditaruh di microchip, diamati, bisa diamati menggunakan mikroskop ataupun PCR. Ya. Nah, itu salah satu yang real time. Jadi waktu yang saat itu bisa mengamati apakah benar ya, apakah benar yang diuji itu positif atau enggak. Kalau PCR kan nunggu paling setelah diekstraksi mungkin 2-3 jam baru muncul. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan lupa ya, karena tadi dikatakan lewat kotoran ya, kotoran yang tadi dimakan oleh induk, fresh feed dimakan induk, kemudian induk masuk ke saluran midgut ya, usus tengah, kemudian usus belakang atau hindgut, kemudian dia keluar lewat feses. Nah, tentunya feses ini bisa mengandung telur. Nah, itu yang mesti nauplinya ataupun telurnya harus dibersihkan ya, karena untuk mengurangi ekses dari EHP. Kemudian menggunakan pakan beku atau mungkin yang sudah tadi depurasi, pastikan semua induk itu free ya. Kemudian tetapkan biosecurity di semua tahapan. Saya tidak menjelaskan detailnya ya. Jadi di situ lakukan biosecurity, cek semuanya ya, cek parasit, cek bakteri, cek semuanya ya. Nah, kemudian bagaimana mengontrol spora di budidaya? Nah, ini ya. Yang paling utama adalah kita melihat tulisan Diva ya, waktu itu satu lab dengan saya di Mahidol ya. Diva ini mampu untuk mengekstraksi spora yang seperti digambar di sebelah kiri, dan dia tidak sengaja itu menaruh di media yang berbeda pH. Nah, ternyata dengan pH tinggi itu ternyata sporanya mengeluarkan cambuk atau kita katakan extrude ya. Extrude itu pada saat EHP itu mengeluarkan cambuk, satu kali seumur hidup dia tidak mampu untuk menginfeksi. Ya. Sehingga dia ini kok lebih dari 95% bisa. Nah, dengan pH lebih dari 9, kalau pH 4, pH 7 enggak mampu ya. Sehingga berdasarkan informasi dari beliau ini, kita lakukan yang namanya pengapuran atau shock pH ya. Shock pH ini dilakukan pada saat proses persiapan lahan ya. Ini harus pakai stop run. Nah, persiapan lahan, tapi ingat harus tetap diuji ORP-nya ya. Seberapa banyak? Nah, 52 hari. sorry ini suaranya. Nah, terus kemudian efek kimia ya. Ternyata di efek kimia ini dia melakukan berbagai cara, yaitu agar sporanya tadi mengeluarkan
cambuknya ya. Dia menggunakan KMNU4 karena dia bukan orang lapangan ya, tentunya dia akan coba dengan kimia yang ada di lab ya, KMNU4, kemudian kapurit, etanol. Nah, ternyata semuanya bisa nol selama 15 menit inkubasi. Namun kan kita enggak mungkin, kalau PK mungkin masih oke ya. Etanol enggak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan kapurit ya atau klorin. Dan lanjutnya kita juga lakukan trial di lab sentral itu dengan berbagai bahan kimia. Ternyata setelah 24 jam itu tidak mampu untuk mengeliminasi spora. Jadi kita bisa membuat spora itu bertahan di air maupun bertahan di tubuhnya udang saat itu ya. Nah, itu bisanya hanya kapurit, di situ bisa terlihat ya. Kapurit cuman pada saat itu 200 ppm. Nah, kemudian staf kami mencoba untuk 100 diturunin dan yang terakhir adalah 50. Nah, 50 itu ternyata masih mampu untuk mengurangi spora even 24 jam. Jadi hampir sama dengan tadi penelitian DIVA. Padahal ini kita lakukan tahun 2016 ya. Karena kita tidak bisa publish waktu itu ya. Nah, kemudian itu tadi kontrol di persiapan. Jadi jangan lupa ya, saya lihat persiapan banyak sekali yang masih becek lah, masih apalah, masih lumpur di mana-mana. Tadi ada data bahwa kalau lumpur itu tidak pernah dibuang, itu sporanya bisa 10⁻⁶ ya. Kalau lumpur agak sedikit mungkin terbuang itu 10⁻². Kalau bersih sama sekali dia bisa 0. Air bisa 10⁻². Jadi mesti kita harus hati-hati ya. Karena sekarang ini IPAL masih belum banyak yang belum memperlakukan sehingga air laut ini bisa banyak sekali sporanya. Kami lagi mengumpulkan data-data dari air laut untuk cek real time PCR maupun kita cek dengan menggunakan cara lain ya selain real time PCR. Nah, kemudian di sini untuk masa budidaya dini mungkin untuk dilakukan cek. Ya, ini misalnya PL sebelum tebar, ya dicek. Kemudian kami menyarankan di DOC 10-20. Ya, ini kenapa kalau nanti terjadi kita temukan, berarti segera kita lakukan hal-hal tertentu. Kalau misalnya kita terlambat, ya misalnya di DOC 60 udah telat, ya DOC 50 udah telat. Nah, di sini setelah DOC 10 atau 20 misalnya DOC 12 atau 15. Nanti 10 hari berkala itu kita lihat lagi. Sampai DOC 60 di mana DOC 60 itu sudah kelihatan udang tumbuh, kita amati MBW-nya, EDG-nya dan kita bisa parsial. Ya, itu maksudnya ya. Bukan berarti kita nggak boleh ngukur setelah DOC 60 ya. Boleh, tapi kan itu sudah sudah banyak waktu untuk kita amati lah gitu ya. Jadi ini sangat intensif kita lakukan pengamatan. Nah, seperti tadi dikatakan sedimen ya mengandung bisa 10⁻⁶. Untuk yang di lapangan ini mohon agar semua SOP untuk budidaya benar-benar dijalankan ya, yaitu rutin sipon ya dasar itu mulai dari mungkin DOC 5 itu silakan untuk dilihat di mapping lumpurnya ya, kemudian mapping bisa menggunakan drone, bisa menggunakan kapur ya yang dimasukkan ke air kemudian dilihat kincir itu menengah atau enggak ya. Kemudian tap sentral dan kemudian buang lewat saluran kencingan, namanya kencingan karena memang kecil ya, baru bioremediasi. Jadi ini contoh salah satu dari kencingan ya, mungkin bisa diamati. Mohon maaf Bu Heni, Ya. untuk waktu presentasi tersisa 5 menit lagi nggih? Oke, Oh. nggak apa-apa ya. Jadi ini salah satu contoh kencingan yang dilakukan oleh petambak ya. Saya mungkin cuma memperlihatkan sedikit ya. Kemudian kita berlanjut bahwa beberapa penelitian dari orang, saya minum dulu ya. Bentar. Beberapa penelitian orang itu menunjukkan hepatopankreas dan feses itu merupakan load tertinggi di fase budidaya ya. Jadi makanya kita harus benar-benar mengamati hepatopankreas dan juga membuang ekses feses ya. Terus kemudian kita lakukan aditif probiotik ini boleh mengandung bacillus ya.
boleh mengandung asam organik untuk menekan Vibrio, karena kalau sudah ada si EHP ini itu sama dengan rumah itu membuka pintu ya, membuka pintu yang masuk nantinya itu adalah Vibrio. Maka kita harus benar-benar mengurangi ekses Vibrio baik dalam kolam maupun dalam tubuh udang. Ya. Nah, ini salah satu cek anco. Ini sangat unik ya. Cek anco dicoba di DOC 15, 20 ya. Kemudian diamati apakah udang itu kecil sesuai dengan MBW atau mungkin kita melihat ada perubahan-perubahan dalam tubuhnya udang, misalnya kotoran putih dan sebagainya. Ya, kita mulai dari awal harus mendeteksi saat dianco maupun pada saat sampling kita amati semua. Oh, ternyata sekian persen yang putih ya. Nah, itu kita bisa menghindarkan atau membuangnya. Ya. Nah, kemudian pengamatan rutin. Ini saya terapkan juga pada saat saya lakukan kunjungan ke Vietnam ya, di kondisi pertama dan kedua. Pertama adalah normal, kedua ini adalah sudah early infection untuk white feces ya, ke arah EHP dulu ya, itu early infection. Kemudian ke coklat pucat ini udah moderate, jadi kita harus hati-hati jangan sampai ke kuning, jangan sampai ke putih ataupun hitam ya. Pasti udangnya sudah mati karena di situ mungkin ada muncul mortalitas ya. Nah, jadi reviewnya adalah periksa PL sebelum ditebar, kemudian kita menonaktifkan spora di lahan dengan pengapuran dan sterilisasi, terus terapkan biosecurity ya, karena kita masih mencari beberapa seafood yang menjadi reservoir, kemudian pantau tambak ya, itu pada DOC sedini mungkin, kemudian dilakukan terus, apalagi kalau di situ ada gejala pertumbuhan lambat ya setelah blend feeding, jadi perlu hati-hati ya. Kemudian atur feeding itu pada saat program sampling pertama, biasanya ada yang 33 hari, 30 hari, ya itu pantau di situ. Ya, karena di situ awal mula bahwa dia telat ya, telat untuk tumbuh ya. Kemudian kurangi bahan organik seperti tadi ya, Vibrio ya, lumpur dengan sipon, tap sentral, kencingan, dan jangan lupa aplikasi probiotik baik di dalam pakannya maupun bioremediasi dalam air ya, karena untuk mencegah si spora EHP ini berkembang ya dengan cepat. Jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan wawasan buat teman-teman sekalian. Saya tutup ya dengan satu pantun kalau saya boleh, yaitu jalan-jalan ke kota Surabaya, mampir warung beli ketupat. Semoga pemaparan saya bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni atas pemaparannya. Menarik sekali pemaparan dari Bu Heni dan juga Bu Mila. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin nanti bisa dibantu dari Mas Admin untuk tampilkan pertanyaan yang sudah dipilih, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini sangat antusias sekali pada webinar siang hari ini. Monggo Admin. Yang pertama nanti untuk menjawab adalah Bu Mila. Monggo Bu Mila. Oke. Ya, mungkin. Ya, sudah ditampilkan, Admin. Sinyal mungkin. Ya. Ya, Bu Mila, ini ada 3 pertanyaan yang sudah disusun dan diambil dari beberapa pertanyaan yang masuk ke room chat. Yang pertama dari Ibu Susana, bagaimana mencegah terserang EHP dan bagaimana mengatasinya jika sudah terserang?
pemantauan kesehatan udang di lab sebaiknya dilakukan berapa minggu atau bulan sekali? Monggo Bu Mila. Oke, saya mencoba berbagi pengalaman saya di lapangan ya. Ini untuk poin pertama, untuk di Susana ya. Bagaimana cara mencegah supaya tidak terserang EHP? Lalu bagaimana kalau sudah ada EHP itu muncul? Yang pertama, bagaimana cara mencegahnya? Satu, kita persiapan benarnya atau persiapan lahannya harus benar dulu. Jadi pembersihan mulai dari ada lumut itu dibersihkan, kotoran di dasar kolam itu diangkat. Lalu untuk tambak-tambak yang biasanya konsul dengan saya sudah tidak menggunakan kaporit dan PCCA lagi. Saya hanya menggunakan H2O2 dan kapur aktif. Gitu. Setelah itu, setelah lahannya sudah bersih, kita masuk air. Sebelum masuk air, kita ada tandon persiapan. Kita cek dulu air lautnya kita. Kriteria yang pengukuran untuk air laut yang biasa saya pergunakan, yaitu 1, untuk total organic matter, lalu vibrio, plankton terutama, dan NP ratio. Setelah air laut kita cek, kita air laut masuk ke tandon. Target kita, kalau misalnya air laut sekarang, posisi sekarang air laut baik di perairan Jawa Barat, Garut maupun Banyuwangi maupun Bali, sekarang posisi air laut untuk total organic matter sekitar 70-80. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Gitu ya, yang di lapangan. Menggunakan tandon pengendapan dulu. Jadi flow through dari atas. Jadi kita ngambil air yang bagus dari atas. Masuk ke tandon treatment. Setelah tandon treatment, kita lakukan ke penyebaran ke petakan. Dari petakan, sekarang biasanya petambak sudah menggunakan UV untuk mengurangi total vibrio dari para hemolitikus maupun alginolitikus serta plankton. Itu 0 kalau menggunakan UV. Nah, tapi kalau misalnya nanti budidaya, bagaimana ada para hemolitikusnya? Ya update-nya data lab-nya. Jangan punya lab, hanya mengukur lab-nya hanya 1 kali. Karena banyak petambak yang di Lampung itu mengukur lab-nya parameter itu, atau untuk parameter yang lengkapnya itu hanya 1 minggu sekali. Jadi mulai saat ini harus mengukurnya lab-nya lebih rutin. 1 minggu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Supaya kita tahu angka bagusnya di mana. Angka perubahan kualitas air kita bagaimana. Setelah air untuk masuk ke tambak budidayanya bagus, ke kolam budidayanya bagus, setelah itu kita treatment. Nah, treatment pun kita menggunakan dosis yang jangan berlebihan, sesuai dengan anjuran. Anjuran dari mana? Dari produknya. Dan gunakan produk yang sudah terstandar uji mutu. Biasanya dari Balai Serang itu sudah mengeluarkan surat bahasanya, oh produk ini sudah mengacu ke Permen KP berapa. Itu sudah layak dan sudah bisa digunakan. Tapi sekarang banyak sekali penjual saprotan yang menjual probiotik tanpa menggunakan merek dagang ataupun yang tidak ada standarisasinya untuk diuji mutu. Nah, itu bapak-bapak teknisi yang ada di sini maupun owner sebaiknya harus waspada dengan penggunaan probiotik dan jangan probiotik sebagai bahan obat dewa. Gunakan probiotik, ada Vibrio hemolitikus, ada ini pakai probiotik ini jangan. Setelah masuk air kita lakukan treatment, setelah itu penebaran benur. Kita pilih benur melalui tahap scoring. Kalau sudah scoringnya oke, kita minta sertifikat dari Hatcher. Saya kemarin ada kejadian untuk tambak Banyuwangi ya, itu mau tebar tanggal 14. Kita scoring tanggal 12. Hasil PCR-nya tanggal
10. Dan itu ada kejadian kematian di kolam. Itu terdeteksi misalnya penyakit DMNC waktu itu datanya. Tapi saat ini pun masih bisa survive kalau kita perbaiki airnya. Jadi bapak-bapak teknisi di sini jangan sampai ketakutan kalau ada udang mati di Ancol 1-2 ekor, kita tetap perbaiki airnya. Meskipun nanti penumpangnya itu si udangnya banyak yang mati. Nah, kalau sudah scoring benurnya oke, lalu kita tebarnya oke, setelah itu kita maintenance. Maintenance-nya bagaimana? Ya kita memelihara plankton supaya plankton itu tidak naik turun. Nah, karena kalau plankton naik turun, organik bakal tinggi. Kalau sudah organik itu tinggi, mau nggak mau kita di awal siton. Nah, siton pun harus benar-benar, jangan sampai mengaduk. Setelah siton pun kita harus ada treatment. Jangan setelah siton tidak ada treatment, takutnya apa? Pengadukan dari dasar itu naik, sehingga HDS muncul. Nah, setelah itu budidaya berlangsung, kita mau parsial pun harus melihat parameter. Parameternya apa? DO. Jadi jangan sampai melihat, ini sudah segini gram, sudah 10 gram, parsial dulu. Tapi DO ini sudah sampai 2. Jangan, kalau bisa data DO dulu yang digunakan. Jadi kalau misalnya DO sudah 3,9, wajib kita parsial, kita kurangi biomasnya. Karena apa? Parsial itu kita juga stressor, karena udangnya diobok-obok, dijaring kan, dijala. Jadi jangan sampai parsial itu menunggu udangnya sakit dulu ada yang mati. Nah, setelah itu pemantauannya bisa misalnya di 15 hari kita lihat HPT-nya bagaimana, lemak lipidnya bagaimana, kaki jalan kaki renangnya itu apa ada protozoa atau ada penempelan protozoa atau gimana. Nah, bisa maintenance-nya juga melihat vibrio di hepato menggunakan prosedur ALT. Itu bisa. Itu berapa kali dalam seminggu? Ini kan ada pertanyaan juga berapa kali dalam seminggu? Bisa 1 minggu 2 kali. Jadi kalau bisa, lab-nya itu semakin banyak datanya, kita semakin tahu penyakit ini masuk, penyakit ini tidak masuk karena apa ya. Jadi jangan menduga-duga. Sama seperti tadi pertanyaan di Prisna juga, para hemolipidik itu memang momok, tapi di atas air bagus. Nah, di atas air yang bagus itu bagaimana? Kita ada kriteria, dan masing-masing lab ada kriteria. Dan dari FCI Pusat kemarin sudah melakukan pelatihan, sudah batch pertama dan batch kedua. Itu dari berbagai macam lab, dan sudah saya sweeping, saya sudah memberikan kuesioner juga. Dia dulu awalnya dari lab mana, dan siapa mentraining, dan kebanyakan untuk Bapak Ibu di sini, untuk sekedar diketahui, kalau anak labnya itu tidak mengambil sendiri, tidak mengambil sampelnya sendiri. Jadi takutnya dia dapat air kolamnya itu di bagian atas, permukaan atas. Jadi bapak-bapak di sini, bapak-bapak teknisi juga harus waspada dengan anak labnya, cara mengukurnya seperti apa. Karena di sini banyak sekali anak yang sudah lama kerja di tambak, sudah 4 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, ada yang hampir 5 tahun, ada yang 12 siklus, dia tidak paham plankton. Jadi memang di sini untuk lab, data lab itu penting, karena itu sebagai toolnya teknisi. Jadi sebagai bahan bacaannya teknisi. Data saya ini seperti apa? pH saya kok naik turun, ini siapa pemicunya? Nah, jadi orang lab itu harus benar-benar, kerjakannya harus benar-benar, tidak boleh bohong. Jadi harus yang sungguh-sungguh kerjakannya. Nah, lalu bagaimana kayak yang petak 9 itu? Kalau contohnya kayak punya saya petak A9 itu yang terkena, tapi masih bisa survive, bisa survive. Tapi itu kemarin di posisi umur 60 hari, dia kena EHP dan dia kena WFD. Jadi yang lebih runyam lagi ada 2 penyakit yang dia tunggangi. Jadi tetap kita masih bisa survive, panen sekitar 14 ton dan kolam lainnya
Teknisi juga tidak boleh lengah dengan satu kolam yang terkena penyakit. Kita tidak boleh lengah dengan sisanya kolam, tetap kita bisa survive dengan hasil yang ditargetkan. Begitu. Ya. Cukup Selanjutnya dari yang penjelasan dari pertanyaan nomor saya. 2, Bu Mila dari Saya Bu untuk Rini. pertanyaan kedua, Ya. Monggo, Bu. deteksi PCR dilakukan saat DOC 60. Alasan apa dan mengapa tidak DOC lebih awal? Oke. Ini kenapa kok saya mengambil di umur 60? Sebenarnya data sudah ada, data awal. Cuman yang saya report itu data di 60. Bahasanya lebih yakin lagi. Oh ternyata juga mulai umur 60 ya terkenanya. Dan itu juga terkenanya karena EHP dan YMNP. Kita di hari ini kita ngecek untuk baik benur maupun air, tetap kita PCR, tapi kita PCR-nya ke balai ya. Jadi acuan kita yang saya pakai tetap saya ke balai, biarpun di sana misalnya ada teknisi dari pendampingan pabrik pakan, apa saya tetap mengacunya ke balai karena saya sendiri sudah pengukurannya sudah berstandar dan saya mengikuti standarnya balai. Dan kebetulan kemarin juga tim pakar juga sudah merumuskan untuk acuannya kita pakai acuan balai. Jadi selama ini yang saya pergunakan untuk PCR-nya tetap kita PCR ke balai, rujukannya balai Situbondo maupun kita kadang kirim ke Serang gitu. Jadi kita PCR-nya itu mulai di awal. Di awal itu tidak ada gejolak di hari ini waktu itu data saya. Data saya gejolaknya itu di umur 40. Itu data gejolak karena data dari kimia. Setelah itu, PCR yang 60 itu lebih detail dan lebih jelas. Kalau EHP, itu penyakit EHP. Dan ada YMNP-nya. Jadi lebih detail lagi. Jadi memang kita ada data, cuman kalau kita share semua, kita nggak muat ya PPT-nya. Jadi tetap kita ada datanya, PCR. Dan kita sampling juga ada, kok kenapa ini nggak naik, kenapa kolam ini naik dengan kode benar yang sama, kenapa kok begini, itu ada semuanya. Mungkin kalau nanti bisa japri ke saya atau telepon ke saya. Tetap kita lakukan PCR di awal ya. Jadi untuk saran-saran saya, kalau PCR, tetap saya sebelum tebar pun saya PCR air. PCR air kolam yang bakal mau digunakan untuk tebar di tanggal tersebut. Selain itu juga PCR di sedimennya. Jadi kita tetap PCR. Oke, untuk yang poin ketiga, bagaimana cara pengiriman sampel PCR yang sesuai standar. Oke. Saya mendapatkan ilmu yang terakhir dari Balai Serang dan rujukan untuk standar mutu. Untuk yang PCR, karena PCR ada 2, DNA dan RNA. Jadi yang sangat riskan sekali itu misalnya gini, teknisi tahu ada udang mati di Ancu. Ada udang mati di Ancu, melihat tuh di Ancu ada udang mati 2-3 ekor. Yang wajib dilakukan yaitu ambil sampel udang yang mati itu di Ancu dan ambil udang yang di dalam kolam. Misalnya yang mati itu tadi 2, di Ancu merah 2, ambil di Ancu 1 lagi yang putih, dan yang ada di dalam kolam. Ambil 2-3 ekor, lalu dimasukkan aqua yang terisi alkohol 70-80%. Itu jika pengirimannya ke Balai Situbondo maupun ke Balai Serang. Tapi kalau misalnya orang balainya itu datang ke lokasi, itu biasanya bagian hepato sendiri, bagian ususnya sendiri, bagian kaki jalan, kaki renangnya itu dipotong sendiri, menggunakan alat-alat yang sudah steril. Jadi jangan sampai kita packaging sampelnya itu salah, akhirnya nanti hasilnya juga salah. Itu yang banyak dilakukan pengiriman. Baik pengiriman sampel udang maupun sampel air itu wajib diperhatikan. Karena ada beberapa tambak yang
analisa labnya dengan saya, ada salah satu customer itu mau kirim sampel ke labnya pabrik pakan si A. Datang CS-nya, mau ngambil sampel. Saya tanya, waktu itu ada saya, mau ngapain Mas? Saya mau ngambil sampel Bu, mau ngambil sampel air. Loh, mana styrofoamnya, mana filboxnya? Dia nggak bawa, saya suruh pulang. Jadi kalau bisa untuk pengiriman jarak jauh, wajib menggunakan filbox yang ada esnya. Baik itu pengiriman hujan maupun pengiriman air. Dan itu nanti kalau dari orang labnya, dari yang pabrik pakan itu, jangan sampai mengirim datanya 2-3 hari. Karena data labnya itu diperuntukkan untuk analisa di lapangan. Jadi kalau semakin kita keluar datanya itu lama, angka yang keluar itu tidak sesuai dengan air yang awal kita masukkan ke lab pengiriman itu tadi. Jadi kalau bisa segera dikerjakan. Itu kalau saya sarannya dari pertanyaan 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Mina atas jawaban-jawabannya. Jadi tadi dijelaskan bahwa cara pengiriman sampel PCR itu yang harus diingat adalah jangan sampai salah kirim sampel, itu yang jadi kata kunci dari Bu Mila. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibantu admin untuk pertanyaan untuk Bu Heni. Ya, monggo admin. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tadi beberapa pertanyaan banyak sekali yang masuk, tapi karena keterbatasan waktu sehingga hanya beberapa yang bisa kami akomodir pada webinar pagi hari ini untuk pertanyaan yang masuk. Monggo Bu Heni, ada 3 pertanyaan. Baik, untuk Mbak Indri ya dari Serang ya, BKIPL ya harusnya ya BKIPL. Nah itu apakah bisa spora non-mature HP yang awalnya tidak bisa deteksi menjadi bisa deteksi, misalnya dengan merancang primer baru dari gen spora non-mature untuk menghindari keterlambatan deteksi. Jadi memang ini kami belum sampai ke arah untuk merancang primer Mbak, ya karena selama ini apa yang kita deteksi kalau menggunakan real time PCR, bahkan setelah kita ketahui gennya, misalnya saat itu di DOC 15 ya, ketemu 10/2 gitu ya. Terus kemudian kita kurangi ya, kita melakukan pengenceran. Mungkin pasti tahulah BKIPL Serang ya, langsung kita lakukan pengenceran sampai 10/1 maupun 10/2, kemudian kita detek lagi, itu tidak terdeteksi. Jadi yang bisa kita lakukan untuk non-mature spora itu hanya dengan uji histologi. Karena di histologi itu tidak akan bohong. Semuanya kelihatan. Cuma saya tidak memasukkan di sini karena pihak Pemret meminta saya untuk penanganan ya. Jadi di situ akan ketahuan apakah dia dalam bentuk plasmodia ataukah dalam bentuk non-mature. Nah, sebenarnya ada deteksi yang cukup mudah. Sebenarnya kita tidak usah ke histopatologi tapi ke wet mount ya. Nah, itu perlu teknik ya. Perlu teknik untuk mengetahui bentukan dari hepatopankreas yang sudah terkena itu seperti apa ya. Mungkin bisa nanti training di tempat kami ya. Saya akan mengajarkan mengenai bagaimana caranya untuk mendeteksi tubul hepatopankreas ya. Nah, untuk Mbak Eni nomor 2, jadi memang kita belum sampai merancang primer ya Mbak, cuman ada deteksi lain yang justru bisa lebih sensitif ya dibandingkan dengan bahkan dengan real time PCR. Karena mungkin Mbak tahu ya, yang real time PCR kan menggunakan cell wall primer ya, sel proteinnya, dinding selnya. Nah, kalau dinding selnya itu mature baru terdetek. Kalau enggak dia posisi di dalam sel tidak akan terdetek ya. Kemudian kedua Mbak Eni dari NBI, apakah peningkatan suhu saat ini memicu risiko EHP lebih cepat atau sering muncul ya Bu?
Ini sih kalau kita amati dari seluruh area itu ada yang suhunya tinggi, ada yang suhunya rendah juga kena. Jadi bukan karena faktor suhu, mungkin faktor suhu ini hanya apa ya maksudnya faktor tertentu yang akan mempengaruhi kualitas air ya. Namun secara cepat untuk peningkatannya itu adalah bahan organik ya. Teman-teman kadang-kadang ingin mencapai EDG lebih tinggi, menambah pakannya setelah dihitung-hitung overfeed, kemudian dibuang ya kan, dibuang ke kolam. Nah, itu kan harus diganti ya. Seperti air minum kalau kita isi gula, kan otomatis gulanya menjadi manis. Nah, gimana caranya kalau kita isi pakan banyak? Gimana caranya supaya itu bisa terbuang ya? Karena banyak ekses pakan itu yang akan menyebabkan meningkatnya si spora EHP ya. Kemudian yang ketiga, Basuki dari Lampung, saya sudah menerapkan manajemen dasar kolam sejak dini, sifon dimulai dari DC5, tap sentral 12 kali sehari, pergantian air, dan juga aplikasi probiotik setiap hari, akan tetapi pengecekan TVC selalu di atas standar. Apa yang seharusnya saya lakukan dan mohon masukannya? Nah, ini menarik nih. Ya, sangat menarik. Jadi sebenarnya SOP sudah jalan, tapi teman-teman memang TVC ini sebenarnya ada relation dengan NH4. Ya, coba teman-teman lihat datanya ya. Di situ NH4-nya semakin tinggi, TVC-nya akan semakin tinggi. Jadi bisa jadi mungkin teman-teman sudah melakukan pergantian air, tapi cukup nggak pergantian air itu? Ya, misalnya di situ tandonnya ada berapa banyak? Ya, kan harus 30% dari luas kolam. Karena kita pelihara udang juga pelihara air. Jadi kalau misalnya tandonnya nggak nyampe di situ, mungkin teman-teman bilang, Bu, sudah sampai, Bu. Saya sudah bisa mengganti air 3 meter kubik per kilo pakan. Tapi coba pompanya, apakah bisa ngambil air laut? Berapa jam mengambil air laut? Sehingga ketersediaan air untuk penggantian itu tidak cukup sebenarnya, ya kan? Kemudian di situ setelah kita amati dengan feeding program, coba dilihat feeding programnya 2246, 2248 misalnya ya, atau mungkin lebih tinggi dari itu. Nah, dilihat dengan feeding program semacam itu, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita memasukkan air gula ke dalam gelas, apakah pada saat kita membuat air gelas ini menjadi baik kembali persis dengan 3 meter kubik? Nah, saya belum tanya tuh, kepadatannya berapa? Ini untuk kepadatan 100-120. Kalau lebih dari itu, ya kita harus lebih banyak lagi, Mas. Jadi coba di-remind lagi, di-review lagi datanya, dari data pakan, data kualitas air, ya kemudian TVC-nya kenapa masih tetap naik, kan pasti tidak mungkin TVC itu naik kalau tidak ada sebab. Ya. Nah, itu mungkin coba dicek airnya cukup tidak, atau pergantiannya sudah sesuai atau tidak, ya. Karena di sini juga tidak disebutkan misalnya ada kencingan atau enggak, tapnya 12 kali itu sesuai atau enggak dengan kepadatannya. Nah, itu Mas mungkin bisa jadi air yang tadi mau kita minum harus balik lagi itu kurang. Ya, sehingga fibronya menjadi naik gitu. Itu Mas Farid. Terima Kalau kasih ada, Bu Heni. kalau ada tanggapan boleh. Ya. Ini Bu Heni dan Bu Mila, ini karena beberapa pertanyaan banyak sekali yang masuk. Apakah karena webinar pagi hari ini juga keterbatasan waktu, apakah nanti bisa dibantu dijawab, nanti kita kirimkan ke beberapa Boleh, penanya? boleh, Oke. boleh Pak. Oke. Japri boleh. Oke. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Mila dan Bu Heni, karena webinar pagi hari ini sangat antusias sekali, dan alhamdulillah narasumbernya juga hebat-hebat, yakni Ibu Mila dan Bu Heni. Kami haturkan terima kasih karena telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi amal ibadah beliau-beliau ini dan menjadi bekal untuk di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke acara penutupan, saya mohon kepada para narasumber untuk memberikan closing statement mungkin 1-2 menit. Yang pertama dari Bu Mila terlebih dahulu. Pada Bu Mila, disilakan, monggo Bu, untuk closing statement 1 atau 2 menit, monggo.
Ibu Mila, apakah masih Iya, iya, ya? sinyalnya. Tunggu Maaf, Bu maaf. Mila, untuk closing Ya. statement mungkin 1-2 menit, silakan. Oh, berbudi untuk semuanya ya, budidayalah yang baik dan benar sehingga tidak merusak ekosistem laut dan bisa budidaya berkelanjutan. Lab tetap ada, teknisi tetap semangat supaya produksi meningkat. Kerjasama yang baik di dalam lab maupun tambak supaya SDM meningkat, juga ada pelatihan juga, semuanya juga sama-sama kerjasama gitu ya. Jadi lab, teknisi, SDM semuanya, baik anak feeder maupun mekanik semuanya, maupun admin semuanya harus kita itu sama-sama kerjasama. Dan pabrik pakan juga harus tetap support. Kalau misalnya kita menemui ada suatu masalah, juga kita tetap sharing, tetap memberikan solusi yang terbaik buat petambak. Ya, terima kasih Bu Mila atas closing statement-nya. Jadi kata kunci adalah bersinergi antar semua stakeholder, baik pabrik pakan, hatchery, praktisi, kemudian teknisi dan sebagainya. Selanjutnya dari Bu Heni, monggo Bu. Ini. Ya, terima kasih Mas Farid. Jadi kalau dari saya, yang penting adalah satu, kita menjaga, kita tahu benar SOP budidaya itu benar-benar kita paham, ya. Kita paham baik itu semua teknisi, baik yang teknisi muda maupun teknisi yang mungkin sudah senior ya. Kita kembalikan pola itu ke budidaya yang benar, ya. Kadang-kadang mereka tahu tapi tidak maksudnya menabrak gitu ya. Menabrak pola yang sudah ada sehingga akhirnya muncullah penyakit. Jadi penyakit itu sebenarnya kalau kita benar-benar mengikuti itu tidak akan ada karena kita bisa mengontrol lingkungan. Ya. Jadi satu, kita bagaimana cara mengerti pola budidaya dengan SOP yang benar. Yang kedua, kita juga harus melakukan analisa, baik itu analisa lapangan ya dengan mengasah pengetahuan pengalaman di lapangan, juga mengasah secara laboratorium ya. Karena banyak sekali saya melihat tambak-tambak sudah besar ya, tambak-tambak seperti di Bangka, di Belitung, di Medan, tapi tidak punya lab. Ya, mengeluarkan seperti itu aja susah ya. Padahal itu adalah matanya untuk mengetahui bahwa kualitas air di situ menjadi baik. Jadi menurut saya kita kembalikan seperti itu. Nah, satu lagi untuk menghadapi ancaman EHP khususnya ya, tadi secara umum, yang khususnya satu harus sejak dini kita lakukan pengujian ya secara dini. Kan apa bisa kita kejar sebenarnya ya, kita bisa kejar. Jadi kalau kita terlalu lama tidak ngecek akhirnya terlambat ya, tahu-tahu di 60 hari telat, padahal sebelumnya di umur 20 di umur 30 itu sudah ada tanda-tandanya. Nah itu yang harus kita asah, kita lakukan sejak dini sehingga mengejar pola pakan, kemudian perbaikan air, perbaikan udang itu bisa dilakukan. Itu Mas Ya, Farid. ya. Terima kasih Bu Eni atas closing statement-nya. Jadi pesan dari Bu Eni, jangan telat cek dan harus rajin-rajin kontrol lingkungan. Selanjutnya, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Ilham selaku pembawa acara. Silakan Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Farid dan juga peserta webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali update informasi yang bisa kita dapatkan di hari ini, dan semoga pembahasan di webinar Edu Aqua volume pertama ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya, kepada peserta dimohon untuk dapat menyalakan kamera guna keperluan dokumentasi oleh panitia. Mohon panitia bisa dibantu untuk melakukan screenshot. Baik.
Baik, oke, cukup. Terima kasih. Kemudian karena tadi masih banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, tadi kalau direkap itu kurang lebih ada lebih dari 20. Ini nanti untuk Bapak Ibu dan mungkin rekan-rekan semua yang masih ingin mendapatkan jawaban, bisa bertanya ke Instagram kami di Aqua Indonesia. Nanti di sana silakan bisa mungkin masuk di kolom komentar ataupun bisa langsung DM langsung di akun Instagram kami. Selanjutnya, next slide. Oke, baik. Nah, kemudian tadi sudah berikan pertanyaan dan saat ini saatnya untuk membacakan pemenang giveaway kepada penanya terpilih. Selamat kepada Bapak atau Ibu Basuki dari Lampung, kemudian Indriasih dari BKIPR Serang, dan Hana dari Lempam Sidoarjo. Silakan dapat menghubungi saya pribadi di nomor 0856 9720 3534. Next. Saksikan siaran ulang webinar Edu Aqua di channel YouTube Aqua Indonesia, dan juga bagi Bapak Ibu silakan untuk dapat melakukan subscribe ke YouTube Satwa Media Group. Jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk mengetahui update informasi kami melalui kanal YouTube, dan juga materi seminar pada pagi hari ini nanti dapat disaksikan siaran ulangnya di YouTube kami. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu dan peserta sekalian, Bapak Ibu juga dapat melakukan langganan terhadap majalah Aqua Indonesia dan majalah Polri Indonesia dengan menghubungi Bapak Joko Sumarsono di nomor yang tertera pada layar. Bisa juga melalui marketplace di Shopee, Tokopedia, maupun Gramedia Digital. Next. Kemudian telah terbit buku karya Prof. Arnold Sinurat dengan judul Industri Sawit sebagai Sumber Bahan Pakan Lokal untuk Unggas dengan harga Rp110.000. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin membeli buku tersebut dapat menghubungi saya di nomor 0856 9720 3534. Dan untuk informasi, absensi sudah kami share di link chatroom dan akan kami tutup nanti pada pukul 2 siang. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan absensi silahkan bisa melakukan absensi di chatroom yang tersedia. Selanjutnya, sebelum webinar Edu Aqua ini saya tutup, tak lupa lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama di dalam acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Yang pertama, Ibu Mila Ayu Ambarsari, terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Heni Budi Utari, serta ucapan terima kasih juga pada pihak yang telah bekerja sama pada acara hari ini, yaitu dari PT Sentral Proteina Prima Tbk dan Stream Club Indonesia. Sehingga acara webinar Edu Aqua volume pertama ini dapat berjalan dengan lancar. Nantikan webinar Edu Aqua volume kedua di bulan yang akan datang. Atas nama panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini, dan mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan dalam penyelenggaraan webinar Edu Aqua seri yang pertama kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni, Bu Mila. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih. Pak Farid, makasih. Terima kasih Bu Makasih Mila, Bu Beni. Heni. Semoga sehat semuanya. Amin, Amin, amin. amin, amin. Ya, semangat berbudidaya. Amin, amin. Amin. Lancar-lancar. Ya. Saya live dulu ya. Terima kasih Mas Gigi, Farid. Iya, Bu. terima kasih. Semuanya, Mari, Bu. terima kasih semuanya. Terima kasih.